Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang kami banggakan kekompakannya. Perkenalkan saya dengan Ibu Fitria. Saya Pak Slamet Haryanto. Saya Sri Nur Hasanah. Dari kelompok 8 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi pertemuan kuliah ke-8, mata kuliah Sejarah Aliran dan Perspektif Psikologi, yang membahas mengenai psikologi kognitif, yaitu fokus pada proses kognitif. Izinkan kami untuk men-share screen ya. Oke. Kita kecilkan dulu yang ini ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Bu, sudah muncul Bu. Tugas kelompok 8 psikologi kognitif. Latar belakang psikologi kognitif ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Psikologi kognitif muncul karena adanya ketertarikan dalam memahami proses-proses mental manusia, termasuk persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Faktor internal ini melibatkan keinginan manusia untuk memahami kerja kompleksitas pikiran dan kognisi manusia dari sudut pandang ilmiah. Sedangkan untuk faktor eksternal, perubahan dalam teknologi, khususnya komputer dan metode statistik, memberikan kemampuan baru untuk mengukur dan memahami proses-proses kognitif. Faktor eksternal ini melibatkan kemajuan manusia, kebutuhan akan pemahaman lebih mendalam tentang manusia dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Berdirinya psikologi kognitif. Psikologi kognitif sebagai disiplin ilmiah terbentuk pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Psikolog mulai menggali konsep-konsep seperti persepsi, ingatan, dan bahasa melalui eksperimen ilmiah, membentuk landasan bagi psikologi kognitif modern. Nah, selanjutnya adalah tokoh-tokoh psikologi kognitif yang akan dipresentasikan oleh Bapak Slamet Haryanto. Pak Slamet, saya persilakan. Siap Ibu, makasih Bu. Tokoh-tokoh psikologi kognitif. Yang pertama ada Josh A. Miller, 1920 sampai 2012. Josh A. Miller terkenal dengan teorinya tentang kapasitas memori manusia yang memperkenalkan konsep chunking atau mengelompokkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memudahkan ingatan. Yang kedua ada Ulrich Neisser, tahun 1928 sampai 2001. Ulrich Neisser merupakan pelopor psikologi kognitif modern dan dikenal dengan konsep kognisi sebagai suatu sistem pengolahan informasi. Yang ketiga ada Leon Festinger, tahun 1989. Leon Festinger mengembangkan teori disonansi kognitif yang membahas ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku manusia. Selanjutnya ada Aaron Tenkinbeck, tahun 1921 sampai dengan sekarang. Aaron Tenkinbeck adalah tokoh terkenal dengan terapi kognitif, pendekatan terapeutik yang berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Pendekatan dalam psikologi kognitif dan kaitannya dengan aliran pemikiran psikologi lainnya. Yang pertama, satu, behaviorisme. Psikologi kognitif muncul sebagai reaksi terhadap kekurangan pendekatan
behaviorisme yang hanya fokus pada perilaku luar. Psikologi kognitif menambah dimensi baru dengan meneliti proses-proses mental seperti memori, persepsi, dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah psikoanalisis. Meskipun psikologi kognitif berfokus pada proses-proses mental yang dapat diobservasi, ada kaitannya dengan psikoanalisis dalam pengertian bahwa keduanya memahami pentingnya proses mental dalam membentuk perilaku manusia. Yang ketiga ada humanistik. Psikologi kognitif menghargai pengalaman subjektif manusia, sejalan dengan pendekatan humanistik yang menekankan pada pertumbuhan pribadi dan potensi manusia. Keterkaitan dengan biopsikologi dan psikologi evolusi. 1. Biopsikologi. Psikologi kognitif memiliki keterkaitan dengan biopsikologi melalui penelitian tentang hubungan antara proses kognitif manusia dan aktivitas otak. Studi tentang otak, neurotransmitter, dan kognisi manusia merupakan bidang penelitian yang menarik bagi dua disiplin ini. 2. Psikologi evolusi. Psikologi kognitif juga berkaitan dengan psikologi evolusi dengan memahami bagaimana kemampuan kognitif manusia, seperti kecerdasan dan pemecahan masalah, berkembang sebagai hasil seleksi alam. Pengertian tentang bagaimana otak manusia berkembang untuk mendukung proses-proses kognitif juga menjadi fokus kajian dalam kedua bidang ini. Lanjut, Bu. Kesimpulan, psikologi kognitif yang berfokus pada proses-proses mental dan pengolahan informasi manusia telah berkembang pesat berkat faktor internal seperti minat manusia terhadap kompleksitas pikiran dan faktor eksternal seperti kemajuan teknologi. Dengan dukungan tokoh-tokoh terkenal seperti George A. Miller, Ulrich Neisser, Leo Festiger, dan Aaron Tekin Black, psikologi kognitif telah mengintegrasikan konsep-konsepnya dengan pendekatan eksternal dan komputasional. Kaitannya dengan aliran psikologi lainnya, terutama biopsikologi dan psikologi evolusi, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara proses kognitif manusia, otak, dan evolusi manusia itu sendiri. Saya serahkan kembali kepada Ibu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Nur Hasanah dan Pak Slamet. Kesimpulan telah mengakhiri presentasi tugas kelompok 8 materi psikologi kognitif ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Bu Fitri. Amin.